Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Ratna Apsari. Rapat paripurna DPR RI hari ini mendengarkan keterangan pemerintah mengenai pokok-pokok pembicaraan pendahuluan tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2017. Berikut laporan rekan Nuki Tabubolon dari ruang rapat paripurna. Pemirsa, dalam pidato pengantar dan keterangan pemerintah mengenai pokok-pokok pendahuluan RAPBN 2017 yang dipimpin Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menyampaikan sejumlah poin atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2017. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menyatakan pemerintah masih memperkirakan adanya tantangan dan potensi resiko di tahun 2017 yang mengganggu kinerja perekonomian nasional. Dari sisi eksternal, belum pulihnya perekonomian global diiringi masih rendahnya harga komoditas global akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis komoditas. Dari sisi domestik, beberapa tantangan yang perlu diperhatikan diantaranya kapasitas produksi nasional yang masih terbatas, kurang optimalnya daya dukung infrastruktur dan SDM, serta kesenjangan ekonomi dan kedaulatan pangan. Meski begitu, menurut Bambang, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 mencapai 5,3 sampai 5,9%. Langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, terutama bahan pangan pokok dan energi, menjadi kunci pelaksanaan program-program pengendalian inflasi. Oleh karena itu, koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor real semakin baik merupakan modal kuat untuk terciptanya tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Ada 3 kebijakan utama yang akan ditempuh pemerintah, yaitu memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, memperbesar ruang fiskal diantaranya melalui peningkatan pajak, serta memperkuat daya tahan dan pengendalian resiko melalui pengendalian defisit dan rasio utang. Pemirsa, sementara itu, pimpinan rapat paripurna DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, berdasarkan tata tertib DPR RI, fraksi-fraksi di DPR akan menyampaikan tanggapan dalam pandangan fraksi yang akan disampaikan pada rapat paripurna DPR tanggal 26 Mei 2016. Dari ruang rapat paripurna DPR RI Gedung Nusantara 2 Jakarta, Nuki Tabubolon dan Denus TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi langkah pencabutan pembekuan PSSI oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. DPR menilai pencabutan pembekuan PSSI merupakan momentum yang tepat untuk membangun kembali dunia persepakbolaan di Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR RI, Yayu Basuki memberikan apresiasi atas langkah pencabutan pembekuan induk organisasi sepak bola nasional PSSI. Yayu menghimbau kepada pihak PSSI dan pemerintah untuk bersinergi guna memajukan persepak bola nasional. Ia berharap hal serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Ini kita akhirnya harus mengejar ketertinggalan yang begitu jauh ya, prestasi dari tim kita, tim sepak bola kita, tapi oke lah. Kita bicara aja ke depannya aja, mudah-mudahan semuanya bisa lebih baik ya, kerjasama antara PSSI dan pemerintah mudah-mudahan juga bisa berjalan dengan smooth. Jadi itu juga nanti akan kita harapkan prestasi-prestasi mereka. Anggota Komisi 10 DPR RI Jefferson Eriwukore menilai langkah yang diambil pemerintah sangat tepat. Terlebih di tengah gairah persepak bola nasional yang kian melesu. Jefferson berharap dengan dicabutnya pembekuan PSSI ini, dunia persepak bola nasional kembali menggeliat dan berprestasi. Ya, sehingga Anda harus bekerja, harus Anda berjuang. Karena apa? Poinnya tadi, apapun Anda, kalau Anda sudah berjuang dan menghasilkan sesuatu, bangsa ini akan senang. Ingat bendera merah putih akan berkibar manakala kita juara. Sementara itu, anggota Komisi 10, Sri Meliana mengatakan, guna mendukung prestasi tim sepak bola Indonesia ke depan, pemerintah harus memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana, serta pembinaan kepada para pelaku olahraga. Seyogianya seperti apa, Bu? Ketika mereka menetapkan syarat, mereka harus mendukung agar syarat-syarat itu terpenuhi juga. Antara lain, ya berikanlah hak-hak bersepak bola itu, Mas. Aturan yang benar, dukungan yang jelas, gitu loh. Fajar Ilhami dan Heriadi melaporkan untuk TVR Parlemen. Sebagai salah satu objek vital nasional dan rumah rakyat, kawasan Kompleks Parlemen Senayan
perlu ditata dengan sistem keamanan yang terpadu agar dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para anggota dewan maupun masyarakat yang berkunjung. Panja Peraturan Pengamanan Terpadu Kawasan Parlemen menggelar rapat tertutup untuk membahas terkait regulasi di lingkungan kompleks gedung DPR RI. Dalam rapat tersebut disepakati perlunya menindaklanjuti pembahasan sistem keamanan terpadu di kompleks parlemen setelah mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, termasuk dari pasukan pengamanan presiden atau Pas-Pampres. Ditemui usai rapat, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI sekaligus pimpinan Panja Peraturan Pengamanan Terpadu Kawasan Parlemen, Firman Subagio mengatakan, lingkungan DPR adalah salah satu objek vital nasional, tempat berkantornya para wakil rakyat dan tempat berlangsungnya proses pengambilan keputusan kebijakan nasional bersama pemerintah. Sehingga menurut Firman, sistem keamanan di kompleks parlemen menjadi hal yang penting untuk diatur. Apalagi saat ini sistem keamanan yang ada di DPR masih di bawah standar jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Mengingat ini adalah gedung parlemennya banyak dokumen-dokumen negara dan kemudian juga banyak membuat keputusan-keputusan strategis, maka sistem keamanan ini menjadi sangat penting untuk dibikin satu terpadu antara DPR, MPR, dan DPD RI, dan kemudian nanti menggunakan sistem yang telah dikembangkan, dibangun oleh Kepolisian Republik Indonesia. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Dosi Iskandar Prasetyo. Menurut Dosi, sistem keamanan di kompleks parlemen masih sangat minim. Untuk itu ia mengusulkan agar sistem keamanan di kompleks parlemen ini harus terintegrasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Menurut Dosi, peningkatan sistem keamanan di parlemen ini tidak akan menjauhkan para wakil rakyat dengan konstituennya, di mana sistem yang dibangun akan berada dengan Istana Kepresidenan. Karena platformnya berbeda, Istana merupakan simbol negara dan DPR adalah rumah rakyat. Tim pengamanan ini juga dilakukan reorganisasi nanti pada tingkat implementasinya, pada tingkat pelaksanaannya, koordinasi antara Satpam Terpadu dengan kepolisian. Nah, kenapa demikian? Supaya untuk mengantisipasi hal-hal yang barangkali timbul di dalam kehidupan sehari-hari di parlemen. Supaya bagaimana nanti teman-teman media itu nyaman meliput, kemudian para tamu juga merasa terhormat datang di tempat yang terhormat kan. Habibie dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.